Untuk selanjutnya yaitu pengolahan data dalam audit kinerja. Nah, di dalam pengolahan data dalam audit kinerja ini terdapat dua tahapan. Yang pertama itu tahapan pengumpulan data dan yang kedua yaitu tahapan pengolahan data. Nah, di tahap pengumpulan data ini juga terbagi lagi menjadi tiga tahapan. Yang pertama yaitu teknik review dokumen, yang kedua yaitu penyebaran kuesioner, dan yang ketiga itu wawancara ataupun observasi. Yang pertama itu review dokumen. Nah, review dokumen merupakan langkah awal auditor dalam tahapan perolehan informasi mengenai kinerja perusahaan, yakni pada saat survei pendahuluan. Nah, review ini dilakukan atas dokumen umum yang didapat. Nah, hasil review dokumen diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana suatu kondisi atau fakta dalam perusahaan memenuhi kriteria yang ada. Beberapa kriteria dapat langsung terpenuhi dengan ada atau tidaknya suatu dokumen. Namun, ada beberapa yang hanya dapat terpenuhi melalui analisis lebih lanjut. Setelah mempelajari dokumen yang ada, kita sebagai auditor hendaknya membuat simpulan dari hasil review dokumen yang telah kita lakukan. Yaitu yang pertama mengenai tingkat keandalan sistem pengendalian manajemen. Yang kedua yaitu kecukupan indikator kinerja kunci. Yang ketiga yaitu capaian kinerja dibandingkan dengan target maupun benchmark. Dan yang keempat yaitu bukti-bukti pendukung untuk temuan pada audit rinci. Dan yang kedua yaitu kuesioner. Nah, metode penyebaran kuesioner dapat digunakan untuk menjaring tanggapan responden atas pertanyaan maupun pernyataan yang diberikan. Biasanya, responden diharapkan memberikan tanggapan yang berupa penilaian skala, misalnya 1-5, atas pernyataan tertutup dan atau jawaban atas pertanyaan terbuka. Dalam hal ini juga, kuesioner bermanfaat untuk yang pertama yaitu membantu memperoleh informasi dengan menerjemahkan tujuan yang ingin dicapai dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua yaitu membantu menstandarisasi kategori pertanyaan dan respon terhadap pertanyaan yang dapat mengarahkan responden pada pemahaman yang sama. Yang ketiga yaitu membantu memotivasi responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui penggunaan kata-kata yang praktis, umum, pertanyaan yang baik, serta penyajian yang baik pula. Dan yang keempat yaitu menjadi arsip permanen dalam suatu kegiatan. Di dalam tahapan kuesioner ini tidak terlepas antara kelebihan dan kekurangannya. Contoh kelebihannya yaitu yang pertama menjangkau banyak responden dalam satu waktu. Yang kedua itu hasilnya lebih mudah dikelompokkan karena sudah terarah. Dan yang ketiga yaitu informasi bersifat kuantitatif sehingga lebih mudah diolah secara statistik. Adapun kekurangan kuesioner yaitu yang pertama informasi diperoleh bersifat subjektif. Yang kedua yaitu kalimat kuesioner yang kurang tepat dapat menghasilkan informasi yang biasa atau yang bias. Dan yang ketiga yaitu memerlukan pemahaman yang cukup mengenai bahasa atau istilah yang lazim digunakan responden. Dan tahapan yang ketiga dalam pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. Hasil wawancara memuat simpulan dari pendapat auditan terhadap masalah yang ditanyakan. Hasil wawancara juga ditabulasikan atau dikategorisasikan berdasarkan jawaban yang diberikan. Sementara itu, untuk metode observasi ini juga dapat dibuat simpulannya. Lembaran kerja observasi setidaknya membuat informasi mengenai yang pertama yaitu teknik observasi yang digunakan, yang kedua itu hal-hal observasi, dan yang ketiga itu simpulan hasil observasi. Lanjut pada tahapan yang kedua yaitu pengolahan data. Di dalam pengolahan data ini terdapat lagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap diagnosis pengendalian manajemen. Nah, pada tahap ini auditor menilai tingkat keandaian pengendalian manajemen sesuai pedoman audit kinerja. Auditor diharapkan menetapkan skor dengan skala 1 sampai dengan 5. Skor 1 berarti sistem pengendalian manajemen dinilai sangat lemah dan skor 5 berarti sangat kuat. Skor tingkat
keandalan pengendalian manajemen diperoleh dari hasil review dokumen, observasi, dan penyebaran kuesioner sesuai dengan teknik yang ditetapkan. Dan tahap yang kedua yaitu tahap penilaian IKK dan capaian kinerja. Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap IKK dan capaian kinerja. Teknik yang biasanya digunakan dalam tahap ini umumnya adalah review dokumen dan survei untuk mengukur indikator tingkat kepuasan pegawai atau pelanggan. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap audit atau rinci. Pada tahap ini dilakukan pengujian lebih rinci terhadap bukti awal yang diperoleh dari hasil tahapan sebelumnya. Pengolahan data yang dilakukan dalam tahap ini umumnya adalah review dokumen dan observasi. Untuk poin yang kedua yaitu pengolahan data dengan bantuan komputer. Nah, biasanya proses analisis data kuantitatif dapat dengan mudah dilakukan bila menggunakan program-program komputer yang telah dirancang khusus untuk keperluan analisis data. Salah satu contoh programnya yaitu banyak digunakan untuk analisis data kuantitatif dan penelitian ilmu sosial adalah Statistical Pricing of Social Science atau SPSS. Program ini mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis statistik dari yang paling sederhana sampai melihat kecenderungan sentral data hingga yang paling kompleks. Program lain yang bisa digunakan antara lain yaitu Oracle, Microsoft Access, Fox Pro Database, DBase, dan lain-lain. Dengan bantuan program komputer ini, proses persiapan dan analisis dapat dilakukan dengan cepat dan efisien serta hasil yang lebih akurat. Mengapa sih harus memilih program SPSS? Nah, SPSS merupakan pilihan yang lebih efektif untuk analisis yang mendalam pada program seperti Speedset atau yang lainnya. Dengan SPSS ini tercakup seluruh fungsi yang ada pada program Speedset lain dan penggunanya sangat mudah. Adapun kelebihan dari program SPSS adalah yang pertama yaitu varian grafik dan lebih banyak. Yang kedua yaitu eksplorasi data lebih mudah. Yang ketiga yaitu fungsi hub yang lengkap. Yang keempat yaitu menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas. Yang kelima yaitu lebih menyenangkan dengan fungsi view label. Dan yang keenam yaitu hasil yang akurat. Bahkan jika beberapa data hilang atau tidak tersedia, hasil pada SPSS ini akan tetap akurat. Yang kedua yaitu langkah-langkah dalam mengolah data menggunakan program SPSS. Nah, secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan dalam mengolah data adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu data entry atau memasukkan data yang diperoleh dari survei dalam program SPSS. Hal ini bisa dilakukan dengan memasukkan data langsung ke data editor atau menggunakan program lain yang lebih dikuasai, misalnya program Speedset, database, atau file data teks. Yang kedua yaitu pada saat memasukkan data dalam program SPSS, kita akan diminta menentukan variabel, contohnya itu nama, jenis data, jumlah karakter, desimal, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu setelah seluruh data tertabulasi, pilih prosedur analisis yang akan digunakan melalui menu tools, baik itu menggunakan perhitungan statistik maupun menggunakan grafik. Yang keempat yaitu pilih variabel yang akan dianalisis. Dengan SPSS, prosedur pemilihan variabel yang akan kita analisis disajikan dalam bentuk dialog box. Dan yang kelima, jelaskan prosedur yang kita pilih dan hasilnya dapat kita lihat pada jendela SPSS Viewer. Seketika itu juga, perubahan terhadap prosedur analisis yang dipilih dan variabel yang akan kita pilih nanti. Dan poin yang selanjutnya atau poin yang ketiga itu simpulan dari hasil pengolahan data. Hasil akhir pengolahan data atau simpulan data tergantung pada tujuan audit atau tahapan audit. Pada tahap diagnosis, pengendalian manajemen, simpulan berupa tingkat keandaian pengendalian manajemen yaitu lemah, cukup, dan kuat. Hasil penilaian tersebut dinyatakan dalam skor dengan skala 1 sampai 5. Skor tersebut dapat
dari perhitungan rata-rata penilaian semua teknik diagnosis, baik survei, review dokumen, maupun observasi. Demikian pula pada tahapan survei, kepuasan pelanggan maupun pegawai, hasil akhir pengolahan data berupa indeks kepuasan. Indeks tersebut adalah nilai min atau rata-rata hasil penilaian responden yang diolah dari kuesioner yang dikembalikan. Indeks kepuasan biasanya dinyatakan dalam skala 1 sampai dengan 5. Skor 1 adalah sangat tidak puas dan skor 5 adalah sangat puas sekali.